Detektif Tina dapat telepon darurat dari museum lokal. Seseorang telah mencuri bros skarab eksklusif dari Mesir kuno. Pertama, Tina mengecek semua CCTV. Ini temuannya. Apa kamu bisa tahu pencurinya cuma dengan ngeliat kedua gambar ini? Kamu lihat cowok ini? Di gambar pertama dia megang gelas terbuka, tapi di gambar kedua gelasnya tertutup. Cowok itu ngumpetin bros curian di dalam gelasnya. Detektif Tina buru-buru ke TKP. Waktu bros itu hilang, pihak museum mengunci semua pengunjung di dalam museum. Tapi satpam nggak nemuin tersangka di antara pengunjung. Gimana dia bisa kabur? Bisa nebak? Perhatiin langit-langitnya. Lihat jejak sepatu di patung itu. Pencuri manjat patung ini dan kabur lewat jendela di plafon. Tina pergi ke atap buat nyari petunjuk. Apa kamu melihatnya? Pencuri ninggalin gelasnya di atap. Ada nama kedai kopi di gelas itu, Bright Cup. Tina bisa ngunjungin tempat ini dan ngecek rekaman CCTV-nya. Tina tiba di kedai kopi yang lokasinya dekat dengan museum. Sayangnya mereka nggak punya CCTV. Jadi Tina menanyai staf kedai kopi itu. Ellie, si barista bilang, "Sorry, aku nggak kenal dia. Aku cuma kerja di sini." Miko, sang manajer, bilang, "Wajahnya nggak asing, tapi aku nggak yakin pernah ketemu dia di mana." Dan Pri, si satpam bilang, "Maaf, saya belum pernah ketemu cowok itu. Percaya deh, saya gampang ingat wajah orang-orang." Tina tahu pasti, salah satu staf itu bohong. Kamu tahu siapa? Ellie, lihat iPad-nya. Ada panggilan masuk dari cowoknya. Lihat baik-baik foto kontaknya. Itu pencurinya. Berarti Ellie ikut bersekongkol dalam kejahatan ini. Tina bilang kepada Ellie, "Maaf, kita harus melanjutkan obrolan ini di kantor polisi." Tapi Ellie kabur lewat halaman belakang. Tina membuntutinya dan berakhir di lantai bawah tanah yang gelap. Tina tersesat dan menemukan 3 kurungan ini. Kurungan pertama tertutup api. Ada balok-balok es batu besar memenuhi kurungan kedua. Dan kurungan ketiga penuh kalajengking berbisa. Tina harus milih satu untuk kembali ke atas. Kamu bisa bantu milihin dia opsi paling aman? Kurungan berisi balok es. Dia bisa kedinginan, tapi ini tetap lebih aman dibanding 2 kurungan lain. Polisi menangkap Ellie dan membawanya ke kantor polisi. Selama interogasi, dia memberitahu Tina 4 fakta. Pertama, nama cowok itu Alex. Kedua, dia mantan pacarku. Kami udah nggak ada hubungannya lagi. Kami kuliah di kampus yang sama dan ketemu di kelas sejarah. Dan terakhir, aku nggak tahu kenapa dia nyuri bros konyol itu. Salah satu fakta itu tidak benar. Bisa kamu tebak yang mana? Fakta keempat. Lihat tato Ellie, gambarnya identik dengan bros yang dicuri. Dia pasti tahu sesuatu tentang barang yang dicuri itu. Ellie mengaku kalau pencuri itu mungkin ngumpet di sebuah kastel terbengkalai di luar kota. Tina pergi ngecek kastel itu. Tapi siapapun yang ingin sampai ke kastel harus ngelewatin labirin ruwet ini. Kamu tahu mana dari 4 jalan setapak ini yang bisa membawa Tina ke kastel itu? Jalan pertama mengarah ke kolam berisi buaya. Jalan ketiga nggak mengarah kemana-mana. Dan jalan keempat kembali ke titik awal. Jadi Tina harus milih jalan kedua. Tina masuk kastel dan ngeliat sebuah ruangan yang penuh dengan artefak kuno. Dia langsung tahu di mana pencuri itu. Apa kamu bisa ngeliat dia? Mumi ini megang ponsel. Alex kabur ke lantai bawah tanah, lalu Tina ngejar dia. Sayang, pintu di belakangnya menutup dan Tina terjebak.
Kamu bisa bantu dia mecahin kodenya untuk lolos. Kalender di pintu bertuliskan, "You force heaven to be empty." Kalau kamu baca kalimat itu lagi, kamu bakal dengar kode bilangan 7 digit dalam bahasa Inggris, U472BMT. Di ruang berikutnya, Tina kejebak di perangkap lain. Sebuah suara menyeramkan bilang, "Kalau kamu menekan tombol yang benar, kamu akan kulepaskan. Tapi kalau pilihanmu salah, kamu akan tinggal di sini selamanya. Kamu cuma punya satu peluang untuk lolos. Semoga berhasil." Tombol mana yang bisa membuka kuncinya? Udah bisa kamu tebak? Dia harus milih tombol hitam. Gambar di dinding ini adalah petunjuk. Pelangi memiliki semua warna, kecuali hitam. Tina keluar dari jebakan dan masuk ke ruangan yang penuh perabot tua. Dia langsung ngeliat 3 detail aneh dari ruangan ini. Kalau kamu? Ada buku-buku di dalam perapian ini, tapi nggak kebakar. Lihat lukisan di dinding ini, wanita ini berkedip. Dan bayangan di cermin nggak cocok sama sekali dengan ruangan itu. Tina nemuin Alex di dekat pintu bawah tanah ini yang mengarah ke kota bawah tanah kuno. Alex menjelaskan bahwa bros karab itu nyembunyiin kunci rahasia. Tapi ada 4 kunci di pintu gerbang itu. Cowok itu cuma punya satu peluang buat milih yang benar. Kunci mana yang harus dipilih? Kunci keempat adalah satu-satunya yang pas banget dengan bros ini. Kedua orang itu membuka gerbang dan masuk ke kota kuno. Sinta baru aja pindah ke kota lain, agen real estate-nya nawarin dia 4 rumah sewa. Apa kamu bisa ngebantu Sinta milih rumah yang sesuai? Lantai di rumah pertama nggak rata tuh. Rumah kedua terlalu deket sama restoran cepat saji. Kalau mau tinggal di situ, dia harus tahan sama bunyi berisik dan berbagai macam bau nggak enak. Rumah keempat dihuni hantu. Lihat foto di dinding itu deh. Masa gerak-gerak sendiri? Di cermin ini juga ada bayangan hantu. Tapi rumah ketiga kelihatan nyaman dan aman banget. Setelah pindah ke rumah baru, Sinta dapat 3 kue dari tetangganya. Tapi cuma 1 kue yang ternyata bisa dimakan. Kamu bisa ngebantu Sinta nyari tahu kan? Di topping kue pie pertama, gak cuma ada berry, tapi juga ada kecoaknya. Ih, ada gigi manusia yang nyempil di permukaan kue ketiga. Kue kedua kelihatannya aman deh, meski warnanya agak aneh. Sinta ngundang para tetangganya makan malam di rumahnya biar saling akrab. Dia ngeliatin mereka salah satu koleksi batu rubi yang dia beli di Thailand. Kemudian mereka kembali menikmati suasana makan malam. Tapi setelah semua tamu itu pulang, batu permata itu juga ikut hilang. Sinta menghubungi polisi dan nunjukin foto mereka saat pesta. Siapa yang udah nyuri permata itu? Cowok ini, dia ngumpetin permatanya di dekat kepala. Sinta diundang ke pesta barbecue, tapi setelah tiba di tempat pesta, dia malah ketakutan. Rumah itu dipenuhi tikus. Berapa tikus yang bisa kamu lihat di gambar ini? Semuanya ada 13. Saat mendengar sayup-sayup musik, Sinta mulai memasuki rumah itu. Di halaman belakang, dia ngelihat beberapa orang lagi pesta api unggun. Sambil manggang marshmallow, mereka nyeritain kisah horor. Sinta pengen gabung sih, tapi setelah ngelihat ada yang nyeremin, dia langsung pulang. Memangnya kenapa? Cowok ini nggak punya bayangan, dia pasti vampir. Cowok vampir itu bernama Lucky dan keesokan harinya dia datang ke rumah Sinta. Jadi kota yang aneh itu ternyata dihuni oleh para zombie, putri duyung, vampir,
elf dan manusia serigala. Tapi mereka semua berhubungan baik. Lucky kemudian ngajak Sinta jalan-jalan mengelilingi kota. Karena perut Sinta mulai keroncongan, mereka kemudian mampir di sebuah restoran. Apa kamu bisa ngebantu Sinta nyari zombie di antara pengunjung ini? Cewek yang ini, lihat aja makanannya. Di dalam mie-nya ada cacing tuh. Setelah makan siang, Lucky nembak Sinta dan ngajak cewek itu jalan bareng. Karena wajah Lucky sangat menawan, Sinta langsung bilang, "Iya, tapi Lucky harus bisa mecahin teka-teki ini dulu. Aku bisa nusuk tanpa perlu bikin luka, tapi aku harus tertekan dulu baru bisa nusuk. Apapun yang aku tusuk pasti akan menyatu. Dan kamu bisa melepas cengkramanku kalau tahu caranya. Apakah aku?" Karena Lucky berhasil menjawab teka-tekinya, mereka bisa ngedate bareng. Memangnya Lucky jawab apa? Aku Staples. Lucky dan Sinta akhirnya pergi ke bioskop untuk nonton film horor. Beberapa saat kemudian, Lucky nunjuk ke layar sambil ketakutan. Sinta juga ngelihat detail serupa. Memangnya apa sih yang udah bikin mereka ketakutan? Berhubung Lucky jadi vampir, layar itu harusnya cuma ngeliatin bayangan Sinta. Tapi di situ ada 2 bayangan tuh, berarti mereka nggak sendiri. Esok paginya Sinta berbelanja di supermarket setempat. Rupanya ada banyak promo untuk para zombie, manusia serigala, dan makhluk lain. Apa kamu bisa ngebantu Sinta untuk milih susu yang pas? Susu nomor 1 berada di rak zombie, jadi kemungkinan produknya nggak cocok untuk manusia. Susu nomor 2 berada di rak yang ditempeli tulisan cuma untuk elf. Jadi sebaiknya Sinta milih susu nomor 3 aja. Di tempat parkir, seseorang merampas tas Sinta kemudian kabur dengan sepeda motor. Sinta langsung mengejarnya dengan mobil, tapi dia terjebak di tengah kemacetan dan akhirnya dia sampai di perempatan dan ngelihat petugas yang berjaga. Sinta nanya dia soal cowok pengendara motor yang kali aja udah lewat selama sejam terakhir. Petugas itu menjawab, "Saya nggak lihat sama sekali. Kamu perlu ngecek rekaman kamera CCTV dari 3 jalan utama. Nggak ada pengendara yang melewati jalan pertama selama sejam terakhir. 2 petugas polisi berkuda mengadakan pencarian di jalan kedua. Dan cuma 1 truk biru yang sempat ngelewatin jalan ketiga. Jadi penjahat itu pergi lewat mana ya?" Dia melalui jalan ketiga dengan ngumpet di dalam truk. Para polisi sangat terkesan dengan cara berpikir Sinta, lalu mereka menawarinya pekerjaan sebagai detektif. Sinta pun segera menerima tugas pertamanya. Seorang penjahat ulung telah kabur dari penjara dan Sinta harus menangkapnya. Dengan barang bukti yang telah ditemukan, dia tahu kalau kejadiannya di area pertanian. Di situ dia ngelihat seorang cowok yang lagi bekerja di ladang. Detektif Sinta langsung bertanya, "Apa Anda melihat orang asing lewat sekitaran sini?" Petani itu membalas, "Maaf Bu, saya nggak tahu menau." Sinta langsung tahu kalau cowok itu adalah penjahatnya. Kok bisa? Kalau dia memang petani, kenapa dia malah ngerusak tanaman di situ? Sinta nyoba ngejar cowok itu, tapi dia langsung kabur lagi. Dia terus lari sampai ngeliat rumah dan memasukinya. Si pemilik rumah ternyata sedang ada di dalam. Sinta pun menanyainya, "Apa hari ini Anda kedatangan tamu?" Dia bilang, "Gak ada kok Bu, lagian saya kan cuma seharian di rumah." Lalu Sinta juga nambahin, "Apa Anda tinggal di sini bareng keluarga?" Cowok itu bilang kalau dia cuma tinggal sendiri. Sampai sini, Sinta langsung tahu kalau cowok itu udah bohong. Gimana dia bisa tahu? Di atas meja ada 2 cangkir kopi. Di dekat pintu juga ada payung basah. Sinta tahu kalau cowok itu sengaja ngulur-ngulur waktu agar si penjahat bisa kabur. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari temannya. Banyak orang telah melihat penjahat itu saat masuk supermarket tadi. Dia lagi ngumpet di toilet wanita dan dia tahu pasti lokasi persembunyian penjahat itu setelah sampai di situ. Apa kamu bisa ngelihat penjahat itu? Itu dia.
Penjahat itu berhasil kabur dari kejaran Sinta melalui jendela. Dia berlari ke jalanan ramai dan Sinta mengikutinya. Apa kamu bisa bantu Sinta nyari penjahatnya? Oh, di sini. Setelah lelah kerja seharian, Sinta mampir ke pom bensin untuk ngisi bahan bakar. Dia segera membayar uangnya dan pergi dari situ. Ternyata sebuah mobil sudah membuntutinya. Karena nggak tahu mobil dan pengendaranya, dia segera menghindar. Meski sudah ngebut dan ambil belokan tajam, usahanya tetap sia-sia. Akhirnya dia sampai di kantor polisi dan dia sangat kaget karena cowok itu juga membuntutinya sampai situ. Cowok itu bukan petugas polisi. Mobil Sinta juga baik-baik aja. Kok cowok itu terus-terusan mengikuti Sinta? Dia ngeliat ada vampir di kursi belakang mobil Sinta. Tapi ternyata vampir itu adalah Lucky. Dia cuma mau ngasih ceweknya kejutan bunga cantik dan makan malam romantis. Rumah Lucky kelihatan redup tapi tetap cantik. Sinta jadi terkesan lalu bilang, koleksi lukisanmu keren banget. Tapi Lucky menyaut, sebenarnya cuma ada satu potret yang terbilang antik. Menurutmu yang mana? Cowok itu memakai pelacak fitness dan di belakang cewek ini ada selfie ring. Artinya cuma potret ketiga yang benar-benar antik. Setelah melangkahkan kaki di dapur, Sinta malah menjerit. Ruangan itu dikerumuni laba-laba mengerikan. Di sini kamu bisa nemu berapa laba-laba nih? Semuanya ada 16. Lucky bilang, tenang aja, semuanya jinak kok. Kemudian dia ngenalin Sinta ke semua laba-laba peliharaannya dan ngasih tahu jalan ke ruang tengah. Bawah. Setiap hari kerja, Dina makan apel selama perjalanan ke kantor. Suatu kali, dia melihat ada wanita yang menjual bunga. Wanita itu memberi buket bunga kepada seorang pria, lalu bilang, roti lapis tuna. Keesokan harinya, dia berkata yogurt kepada orang yang lain. Pada hari ketiga, telur. Dina penasaran dan menghampiri wanita itu untuk membeli bunga. Wanita itu berkata, apel. Tebak deh, apa kemampuan aneh wanita itu? Wanita itu selalu tahu apa yang terakhir dimakan oleh pelanggannya. Simon naksir anak baru di kelasnya. Akhirnya Simon berhasil jalan dengan anak baru itu. Supaya cewek itu terkesan, Simon bilang kalau dia pernah menjalani program rahasia berupa pelatihan khusus. Kemudian dia datang ke bulan. Simon bahkan punya foto buktinya loh. Cewek itu melihat fotonya tapi nggak percaya. Kenapa? Dalam foto itu Simon memang berdiri di bulan. Tapi kok ada bulan lain di belakangnya? Ini kan nggak mungkin. Simon mungkin punya keterampilan Photoshop yang keren. Tapi dia pasti kurang teliti. Seorang wanita tua yang kaya dan terkenal, Nyonya Wicaksana, tinggal sendirian selama bertahun-tahun. Dia punya satu kebiasaan unik. Setiap kali ada orang yang membunyikan bel pintu, dia tidak akan membuka pintu tanpa mengenakan mantel dan topinya terlebih dulu. Bisakah kamu tebak kenapa? Nyonya Wicaksana tidak akan tahu siapa yang datang sampai dia membuka pintu. Jika dia menyukai tamunya, dia akan bilang kalau dia baru saja pulang dan mempersilahkan masuk. Jika dia tidak menyukai orang itu dan tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya, dia akan bilang kalau dia mau pergi. Nyonya Iren menyukai musik, jadi dia mengirim putrinya Gina ke sekolah musik. Nyonya Iren membuat gadis itu berlatih setiap hari. Suatu kali, Nyonya Iren harus bertugas keluar kota selama 2 minggu dan dia meminta Gina untuk berlatih setiap hari. Dan gadis itu setuju. Ketika Nyonya Iren kembali 2 minggu kemudian, dia menyadari Gina tidak berlatih. Bagaimana dia bisa tahu? Pianonya berdebu, artinya sudah lama Gina tidak membukanya. Sekelompok alien dari galaksi lain menemukan planet bumi dan memutuskan untuk mempelajari manusia.
4 dari mereka berubah menjadi manusia dan pergi ke planet kita untuk menjelajah. Tapi makhluk luar angkasa ini tidak cukup berhasil berpura-pura menjadi manusia. Coba lihat semua foto ini dan tebak mana aliennya. Ini foto yang pertama. Apa kamu bisa melihat sesuatu yang aneh? Kulit orang ini berwarna biru, dia pasti alien. Yang ini lebih sulit. Apa kamu lihat manusia palsu di sini? Hawa musim dingin pasti membeku, tapi orang ini cuma pakai celana pendek. Itu pasti kemampuan non-manusia yang bisa menoleransi suhu dingin. Bagaimana dengan yang satu ini? Coba perhatikan baik-baik apa yang dimakan orang ini. Kayaknya bukan makanan manusia ya. Oke, bagaimana dengan yang satu ini? Apa kamu sadar kalau yang satu ini punya 6 jari? Pasti dia. Ibu Maria punya 3 anak perempuan yang tidak diizinkan untuk berada di luar rumah setelah jam 8 malam. Wanita itu sedang bekerja ketika tetangganya menelpon dan berkata dia telah melihat salah satu putrinya di mall. Ibu Maria segera menelpon ketiga putrinya itu. Mia bilang dia bermain bulu tangkis di halaman, Nina mengatakan dia belajar bareng teman-temannya lewat internet, dan Tina mengatakan kalau dia main game komputer. Siapa yang berbohong? Mia, dia tidak bisa bermain bulu tangkis sendirian. Berhubung semua saudaranya sibuk, mereka tidak bisa bermain dengannya. Aku punya teman namanya Ana, ibunya adalah orang paling unik yang pernah aku kenal. Rambutnya hijau, pakai rok dengan legging, dan punya rakun sebagai peliharaan. Dia juga punya 3 anak perempuan. Nama putri sulungnya adalah Rabu, nama putri tengahnya adalah Kamis. Apa kamu bisa menebak nama putri bungsunya? Itu kan ibunya Ana, jadi nama putri ketiganya ya Ana. Di hari pertama kuliah, Ruby hilang. Pak detektif punya 3 tersangka. Bu Astuti, sang rektor, Bapak Aryo, petugas kebersihan, dan Betty, sahabat Ruby. Bu Astuti bilang kalau dia harus memeriksa laporan tengah semester dan tidak meninggalkan kantornya. Bapak Aryo mengatakan kalau dia tidak melihat gadis itu. Betty berkilah kalau mereka sempat menghabiskan sepanjang hari bersama di kampus. Tapi kemudian Ruby pulang ke rumah. Siapa yang berbohong? Pasti rektornya, Bu Astuti. Ini kan masih hari pertama kuliah, jadi nggak mungkin sudah ada laporan tengah semester. Bella dan Ayu selalu berkata jujur, tapi pada hari ulang tahun mereka selalu berbohong. Hari ini tanggal 3 September, dan teman mereka Ahmad bertanya kepada mereka kapan ulang tahun mereka. Della menjawab, kemarin kok. Ayu bilang, besok. Keesokan harinya Ahmad mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka, tetapi jawaban mereka tidak berubah. Kapan sebenarnya ulang tahun gadis-gadis itu? Kerajaan Ravenia mau berkunjung ke kota saat berkeliling dunia. Tentu aja mereka memakai mahkota mereka yang berharga. Mereka minta wali kota buat bikin tindakan pencegahan khusus. Jadi, dia naruh mahkota itu di brankas di ruang tersembunyi di kantornya yang dijaga beberapa penjaga. Tapi besoknya, waktu wali kota mau meriksa mahkota itu buat laporan kalau semuanya aman ke keluarga kerajaan, dia mulai panik. Kamu tahu kenapa? Soalnya, mahkota di dalam brankas palsu. Mahkota pertama masih ada label harganya. Mahkota kedua patah, dan salah satu permata di mahkota ketiga hilang. Oh no! Nggak mungkin kayak gini kalau mahkota itu asli. Wali kota pengen mastiin pencuri mahkota itu ditangkap. Dia juga berharap polisi bakal nemuin mahkota itu sebelum media mengendus kejadian itu. Dan satu-satunya orang yang bisa ngebantu dia adalah detektif Imelda.
Jadi, wali kota langsung ngehubungi detektif itu. Detektif itu tiba di kantornya dan memeriksa ruang rahasia itu. Dia ngelihat sesuatu yang bisa membantu penyelidikannya. Kamu tahu apa itu? Ada secari kertas di bawah salah satu mahkota palsu. Pencuri meninggalkan surat. Detektif Imelda ngebaca surat itu. Pak Wali Kota, saya sangat kecewa kepada Anda. Kejadian ini membuktikan Anda tidak becus dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para tamu Anda, juga para warga. Itu fatal. Saya bisa saja mengembalikan mahkota ini jika Anda memberikan sejumlah uang. Ingat kata-kata saya dan perhitungkan tiap huruf yang saya sebutkan dalam surat ini. Hubungi saya di sini. 19.1, 1.2, 28.1, 6.2, dan 11.4, 1.2, 21.3, 2.2, 3.3. Salam, cowok teka-teki. Apa maksud angka-angka ini? Wali kota mengira itu nomor telepon. Dia langsung mengambil telepon dan menekan angka itu. Tapi sesuai dugaan detektif Imelda, nggak diangkat. Di salah satu kalimat terakhir suratnya, cowok teka-teki menggarisbawahi kata-kata. Ingat kata-kata, perhitungkan. Huruf, pasti itu petunjuk. Angka sebelum titik nunjukin kata yang harus kamu cari di surat itu. Dan angka setelah titik nunjukin huruf mana yang kamu butuhin di kata itu. Misalnya, 19.1, berarti kamu harus nyari kata ke-19, yaitu keamanan. Nah, kamu butuh huruf pertama, yaitu K. Kalau dilanjut, kamu bakal dapat kafe barat. Sebelum pergi ke kafe itu, detektif Imelda meriksa rekaman CCTV malam itu. Wali kota mengajaknya ke ruang pengawasan. Ada 3 monitor di sana, yang masing-masing nunjukin ruangan itu dari sudut berbeda. Detektif Imelda sadar cuma satu kamera yang merekam langsung. 2 kamera lainnya cuma gambar palsu. Rekaman mana yang asli dan kenapa? Kamu ingat keadaan ruangan itu waktu diperiksa detektif Imelda? Jamnya jelas nggak ada di dinding ini, tapi di dinding seberang. Jadi, rekaman di monitor pertama palsu. Rekaman di monitor kedua juga nggak asli. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat ngengat yang terbang di ruangan itu. Tapi gerakannya nggak berubah, editannya kurang mulus tuh. Berarti, rekaman dari monitor ketiga lah yang asli. Detektif Imelda memutar ulang rekaman itu dan nemu rekaman waktu cowok teka-teki masuk ruangan. Wajahnya ditutup, jadi jelas mukanya nggak kelihatan. Tapi detektif Imelda ngelihat sesuatu yang bisa bantu dia nemuin pelakunya. Kamu tahu apa itu? Kalau lihat sudut kiri bawah, kamu akan melihat seseorang masuk ke ruangan dan cepat-cepat pergi waktu cowok teka-teki nyuri mahkota. Artinya, cowok teka-teki punya kaki tangan? Buat nyari tahu itu, detektif Imelda menanyai semua penjaga yang bertugas malam itu. Penjaga pertama, Georgie, bilang dia berjaga di depan pintu. Dia cuma pergi waktu ke toilet. Penjaga kedua, Jojo, bilang dia berdiri di depan pintu kantor wali kota semalaman. Dan penjaga yang istirahat cuma Georgie. Penjaga ketiga, Budi, bilang dia juga berjaga di pintu. Detektif Imelda tahu cuma satu orang yang jujur dan 2 penjaga bohong. Siapa yang bohong? Kamu ingat nggak seperti apa sepatu orang yang masuk ke ruangan itu? Dia pakai sepatu Keds putih. Nah, Budi memakainya juga. Jadi dia bohong. Karena Jojo nggak nyebutin kalau Budi pergi. Dia juga bohong. Cuma Georgie yang jujur di sini. Ciao. Budi dan Jojo langsung mohon-mohon sama Imelda. Kami nggak mau dipenjara. Kami sumpah nggak nyuri apa-apa. Percaya sama kami. Detektif Imelda bertanya, terus kenapa kalian bohong? Mereka bilang mereka mendengar suara dari ruang rahasia waktu Georgie ke toilet.
Akhirnya Budi ngecek ruangan itu dan Jojo tetap mengawasi. Waktu Budi ngelihat orang di ruangan itu, dia ketakutan dan langsung kabur. Dia ngasih tahu Jojo kalau dia mendingan dipecat daripada celaka. Sementara Jojo, dia bohong karena Budi adalah sahabatnya dan dia nggak mau Budi dipecat. Karena mereka nggak pernah ngeliat ada orang masuk atau keluar ruangan itu. Mereka pikir mereka salah lihat. Soalnya malam itu mereka udah kecapean. Apa yang bisa Imelda lakukan buat mastiin apa penjaga itu jujur atau tidak? Dia bisa ngecek rekaman CCTV jalan luar gedung buat mastiin nggak ada yang masuk atau keluar. Waktu Imelda nggak ngelihat siapapun lewat jalan itu, dia menyimpulkan kalau Budi dan Jojo jujur. Detektif itu mutusin buat ngecek ruang rahasia itu sekali lagi buat cari tahu gimana cara cowok teka-teki itu masuk. Beberapa saat kemudian, dia berhasil nemu pintu rahasia. Kamu ngeliat pintu itu nggak? Rak buku itu sebenarnya pintu. Dia meriksa pintu itu buat nyari tahu cara membukanya. Dia ngelihat 3 tombol, tapi cuma satu yang bisa ngebuka pintu itu. Kalau Imelda salah tekan, pintu bakal terkunci selamanya, dan dia nggak bakal nemu rahasia di balik pintu. Tombol mana yang harus dia tekan? Perhatikan buku-buku di samping tombol itu. Salah satu judulnya aneh banget, sementara yang lainnya masuk akal. Itu pasti anagram, kata atau frasa yang terbentuk saat kita menyusun kembali hurufnya. Waktu kamu menyusun kembali judulnya, kamu bakal nemu tombol kedua. Detektif Imelda menekannya dan pintu rak buku itu terbuka. Detektif itu nemu lorong sempit dengan tangga ke bawah. Dia menuruni tangga dan pintu di belakangnya tertutup. Dia mencoba membukanya, tapi percuma. Jadi, terpaksa dia menuruni tangga itu. Dia sampai di sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya cuma ada sekop dan pelang petunjuk tentang apa aja yang ada di dekat situ. Di lubang kiri ada ular berbisa, lubang kanan dipenuhi gas beracun, dan di atas dia ada anjing galak dengan gigi tajam. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pilih lubang di atas. Dia harus mendengarkan suara anjing itu dan nunggu anjing itu tidur. Lalu dia bisa pelan-pelan melewatinya. Pasti itu cara cowok teka-teki masuk dan keluar ruang rahasia. Detektif Imelda nggak mau buang-buang waktu, jadi dia pergi ke kafe barat. Dia lihat ada cowok yang lagi duduk di meja sudut. Cowok itu kelihatan mencurigakan. Waktu detektif Imelda nyamperin, dia langsung nulis sesuatu di koran yang lagi dia baca. Terus cowok itu kabur lewat pintu belakang. Detektif Imelda nyoba ngejar dia, tapi gagal. Dia ngecek koran itu dan nemu surat lain. Isinya, Rina dan Lucy datang ke Las Vegas untuk pergi ke rumah neneknya Jana. Tapi mereka selalu datang ke rumah yang salah. Di rumah pertama, mereka bertemu nenek ini, dan di rumah kedua ada nenek ini. Menurutmu, nenek mana yang berbahaya? Yang kedua, dia sedang merencanakan sesuatu, sementara nenek pertama cuma bersiap-siap untuk pesta Halloween. Mereka pun pergi ke pesta Halloween di sana. Penyelenggara melarang mereka masuk tanpa kata sandi, tapi mereka tidak tahu kata sandi itu. Si penyelenggara menyukai kostum mereka, jadi dia memberi mereka petunjuk. Aku makan kerang. Aku hidup di laut, aku bergerak perlahan, aku punya 5 tangan. Siapa aku? Dalam sekejap, Jana, Rina, Lily, dan Lucy diperbolehkan masuk. Jadi, apa kata sandinya? Bintang laut. Jana mandi untuk menghapus riasannya, tapi seseorang menuangkan cat ke kepala pancurannya dan airnya berubah menjadi hijau. Jana menanyai Lucy, Rina, dan Lily. Lucy bilang, tadi aku mencuci baju, lalu memasak selai kiwi. Maaf, aku pergi dulu. Takutnya gosong. Lily bilang, aku mandi dan keramas tepat sebelum kamu. Ada apa? Kenapa kamu hijau begitu? Dan Rina bilang, aku lagi belajar buat ulangan geometri nih, jangan berisik ya. Siapa yang mengerjai Jana?
Lily bilang dia baru saja keramas, tapi rambutnya kering dan sudah dikepang. Selain itu, dia memakai gaun di bawah jubah mandinya. Pakaiannya mencurigakan. Lily menginap untuk menemani Jana. Sementara itu, Rina mengajak Lucy mengunjungi bibinya, Vera. Vera punya toko sihir yang menjual beragam ramuan. Saat Vera mendengar tentang apa yang menimpa Jana, dia berkata, "Oke, aku butuh 3 bahan untuk meramu minuman penyembuh. Ini yang pertama, saat melihat aku, terus maju saat merah dan berhenti saat hijau. Apa kamu bisa menebak bahan ini?" Semangka. Mario tiba-tiba masuk, tangan kanannya menyentuh dinding dan terus berjalan. Rupanya sudah waktunya sarapan. Mario tiba di meja. Ada 3 apel, tapi cuma 1 yang bisa dimakan. 2 lainnya beracun. Sayangnya, Mario harus sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Lihat, ada ulat di dalam apel ini. Artinya, apel ini tidak beracun dan aman dimakan. Tak lama kemudian, Mario melewati istana besar yang sudah tua. Dia mau masuk untuk melihat isinya. Dia mencoba membukanya, tapi terkunci. Butuh kata sandi untuk membukanya. Ada deretan angka di sini. 4 digit lagi harus ditambahkan ke belakangnya. Bisa tebak angkanya? 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 4 tambah 7 sama dengan 11, lalu 7 tambah 11 sama dengan 18. Jadi, angka berikutnya adalah 2 dan 9, 29. Karena itu hasil 11 ditambah 18, dan 18 ditambah 29 menghasilkan 47, yaitu 4 dan 7. Kata sandinya adalah 2947, dan jawabannya tepat. Pintu pun terbuka, dan Mario berjalan ke koridor gelap berdebu. Mario melihat koridor panjang dengan banyak belokan. Tugas Mario adalah mencari tahu belokan mana yang harus dia tempuh. Tapi tidak terlalu sulit. Dia berada dalam galeri seni dengan banyak lukisan di dinding. Setelah setiap belokan, dia bisa melihat 2 lukisan. Mario harus mengikuti lukisan yang asli. Dia butuh bantuanmu untuk membedakannya. Oke, ini yang pertama. Mana yang asli? Kedua lukisan ini sepertinya The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi lihat, di salah satu lukisan ini ada pesawat di langitnya. Van Gogh jelas tidak melukis pesawat, jadi yang ini pasti replika. Sebaiknya Mario memilih belokan satunya. Belokan lagi, ada lukisan lagi. Kali ini, Girl with the Earl Earring, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Perempuan di karya yang asli tidak punya tindik hidung, jadi lukisan di sebelah kanan yang palsu, dan Mario harus belok kiri. Kamu pasti tahu yang satu ini, Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisan ini tak masuk akal. Bisa lihat perbedaannya? Lihat di gambar kanan, kamu bisa melihat mobil di jalanan di balik punggung wanita ini. Jadi, Mario harus belok kiri. Ini adalah The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang palsu? Yang sebelah kiri. Kayaknya, smartphone modern meleleh ini kurang cocok di sana. Belok kanan. Dan tersisa satu pilihan lagi. Ini American Gothic, karya Grant Wood. Perhatikan baik-baik dan bantu Mario memilih. Pria di lukisan kanan punya tato di buku-buku jarinya. Jadi lukisan itu pasti palsu. Mario harus belok kiri.
Tiga sahabat ini tinggal tidak jauh satu sama lain dan sering bertemu untuk minum kopi bersama. Nama mereka Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih. Suatu hari mereka menyadari bahwa di balik mantel mereka mengenakan baju dengan warna berbeda, merah, biru, dan putih. Pak Biru berkata, "Hei Pak Putih, apa kamu sadar kita semua memakai warna yang berbeda dari nama asli kita?" Pria yang memakai baju putih menjawab, "Wow, kamu benar. Bisakah kamu menebak baju warna apa yang mereka kenakan?" Pak Biru cuma mungkin memakai baju putih atau merah. Tapi kita tahu ada orang lain yang mengenakan baju putih. Artinya, Pak Biru cuma bisa memakai baju merah. Dan Pak Putih hanya bisa mengenakan baju biru atau merah. Dan baju merahnya sudah dipakai orang. Jadi, Pak Putih memakai baju biru, Pak Merah memakai baju putih. Ketiga wanita ini, Jessica, Mariam, dan Olivia sedang belanja. Dua dari mereka sedang hamil. Dan salah satunya mencoba mencuri semangka. Bisakah kamu membedakan mana yang menyembunyikan semangka? Olivia, dia memakai sepatu hak. Untuk wanita hamil, sepertinya sepatu ini sebaiknya dihindari. Marco dalam perjalanan ke rapat bisnis penting. Dia terburu-buru karena agak terlambat. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan. Mobilnya baik-baik saja, tapi sopir satunya menabrak pohon. Untungnya dia tidak terluka. Mereka pun menelepon polisi. Saat Pak Polisi tiba, Marco menceritakan kisahnya. "Aku mengemudi cepat, tapi hati-hati. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Aku berhasil menghindari tabrakan, tapi dia menabrak pohon. Saat dia melihat mobil mahalku, dia menyalahkanku atas kecelakaan ini. Karena itu memang salahmu. Aku mengemudi dengan pelan sambil mengobrol dengan istriku tentang liburan kami berikutnya. Lalu kamu muncul entah dari mana." Petugas polisi mengerti siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Apa kamu tahu juga? Si pengemudi lain, dia sendirian di mobilnya. Artinya, dia mengobrol dengan istrinya lewat telepon. Itu dilarang. Oh, jangan gitu ya lain kali. Aja kerjanya sambil dengerin musik. Tapi kok tiba-tiba ada bayangan di sebelah kanan meja saya? Oh, ternyata ada seseorang yang baru aja melompat keluar jendela, Pak. Saya langsung nyalain lampu. Dan rupanya vas antik yang tersimpan di kantor saya telah hilang. Padahal harganya sampai miliaran rupiah. Kamu nggak percaya dengan ceritanya? Kenapa? Kalau lampu yang menyala cuma lampu meja di depan cewek itu, bayangan di sebelah kanan meja nggak akan terlihat. Sebelum pergi, ternyata teman detektifmu sudah ngasihin nomor kontakmu ke semua kenalannya. Dan kini ada yang butuh bantuanmu. Kamu langsung meluncur ke toko perhiasannya. Beberapa jam sebelumnya, seorang klien datang ke toko itu karena mau ngebeliin istrinya cincin berlian mahal. Tapi saat di dalam toko, dompetnya dicopet. Si manajer toko yang tadi meneleponmu meminta semua pengunjung untuk tetap berada di dalam toko sampai kamu tiba. Amati mereka baik-baik ya, lalu tebak siapa yang udah ngambil dompet itu? Cowok yang di tengah, lengan kanannya diperban, tapi perban itu terlilit di luar lengan jaketnya, bukan di dalamnya seperti yang biasa terlihat pada perban asli. Kamu mengetuk pintu kokoh bercat coklat di sebelah mbak-mbak yang kepalanya diperban. Setelah pintunya dibuka, seorang cowok muncul di ambang pintu. "Permisi," katamu. "Sekitar sejam yang lalu pot tanaman Anda jatuh dari jendela, lalu mengenai kepala Mbak ini. Saya sampai harus membawanya ke rumah sakit loh. Sekarang dia sudah diobati, tapi Anda harus bayar kompensasi. Boleh kami masuk?" Cowok itu seketika pucat pasi, tapi tetap membiarkanmu masuk. "Gak akan mungkin lah, jendelanya kan tertutup. Ini juga saya baru aja pulang. Malahan baru sampai sekitar 2 menit sebelum Anda datang." Kamu tahu, cowok ini lagi ngadi-ngadi dan segera menghubungi polisi. Gimana kamu bisa tahu?
air yang direbus sudah mendidih, kalau memang dia baru aja pulang, seharusnya airnya belum mendidih. Temanmu yang jadi pemilik toko swalayan membutuhkan bantuanmu. Angin telah meniup selembar uang kertasnya dan setelah dicari-cari, uang itu hilang tanpa jejak. Dia yakin salah satu pelanggan telah mengambilnya, tapi nggak ada yang mau ngaku. Kamu pun meminta mereka untuk mendatangi ruang kerja temanmu. Bagus ya, saya udah dituduh nyuri. Nih, periksa aja tas saya sekarang juga, protes seorang wanita. Tolong ikut ke kantor saya dulu, nanti bisa Anda jelasin di sana, balasmu. Karena dia nggak mau mengikutimu, kamu segera menghubungi polisi. Kenapa? Wanita itu nginjek uang kertas yang lagi dicari-cari. Kalau dia mengikutimu, uang itu akan kelihatan. Keesokan harinya, kamu mendapat kasus baru saat hujan mengguyur. Untuk menginvestigasinya, kamu perlu datang ke kantor perusahaan internasional. Rani, cewek yang menghubungimu, bekerja di kantor itu. Dia bilang, saya baru aja balik dari kantin dan mau masuk kantor lagi. Tapi saya lihat Pak Manajer SDM sudah pingsan di lantai. Sepertinya ada yang mukul kepalanya. Kamu langsung menginterogasi semua orang yang ada di situ. Laura, seorang pelamar, bilang dia agak sebel sama manajer SDM karena cewek ini harus nunggu sampai lama. Tapi saya nggak akan mungkin lah mukul orang lain. Lagian tenaga saya nggak begitu kuat. Jerry dari bagian pemasaran mengaku dia belum melihat manajer SDM sejak jam masuk kantor karena dia harus ikut rapat dari pagi sampai jam makan siang. Yoga dari bagian lead bank bilang dia bersepeda ke kafe terdekat untuk beli cappuccino dan baru aja balik ke kantor. Kamu tahu kan siapa yang udah mukul manajer SDM itu? Pelakunya Yoga. Sepeda dan pakaiannya kering dan bersih, padahal di luar sedang hujan. Saat kamu melangkah keluar dari kantor Rina, ponselmu berdering lagi. Ada pesan dari alamat nggak dikenal tuh. Kamu segera menuju ke lokasi dan di depan pintu bangunan, kamu sudah disambut seorang cowok. Dia kelihatan gemetaran. Saat memasuki ruangan besar dan gelap, kamu melihat 2 kontainer berisi cairan bening dengan 2 cewek. Mereka kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka istri asliku, tapi aku nggak tahu yang mana. Dan aku cuma boleh membuka 1 kontainer. Kamu berjalan mengitari kedua wanita itu sambil ngecek, lalu kamu menunjuk salah satunya sambil berseru. Istrimu yang ini. Gimana kamu bisa tahu? Nama cowok itu Marco. Di jaketnya tertulis jelas. Dan istrinya pasti cewek yang lengannya ditato huruf M. Lagi-lagi ponselmu berbunyi. Rupanya ada pesan lain dari teman detektifmu. Isinya cuma 1 kata. Tolong! Tapi lanjutannya ada di teka-teki lain ya. Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana? Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinnya? B. Kamu pengen punya superpower apa? Teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain?
D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang? Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam? G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga. Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain? Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah. Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu, polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si Koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si Koki mengatakan dia udah masak makanannya sesuai perintah. Siapa yang udah bohong? Pasti Koki ini. Lihat aja tuh loker sama tato di lengannya. Dia mantan pacar Galuh yang mau ngeracun Miko karena cemburu. Wisnu bekerja di warung kopi. Suatu hari istrinya Diana pengen ngopi di situ. Dari ketiga pelanggan ini, mana yang istri Wisnu? Istri Wisnu pasti cewek yang di sebelah kanan. Keduanya punya tato kapelan tuh. Tapi cewek yang satunya cuma pelanggan biasa yang kebetulan punya nama mirip. Guntur dan anak ceweknya Mila lagi jalan-jalan setelah 1 tahun berpisah. Lihat ke-6 orang ini baik-baik ya. Menurutmu Guntur dan Mila yang mana sih?
Bener banget.